Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, kami akan sedikit mempresentasikan tentang hak-hak asasi manusia. Kami akan menjelaskan tentang 3 poin. Yang pertama ada pengertian dan ruang lingkup HAM. Yang kedua ada perkembangan HAM di Indonesia. Dan yang ketiga ada contoh-contoh hak asasi manusia. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang sudah dipunyai oleh seseorang sejak ia masih di dalam kandungan. Menurut Syarbaini, hak asasi manusia merupakan hak-hak yang melekat pada diri manusia. Tanpa adanya hak-hak itu, manusia tidak dapat hidup layaknya sebagai manusia. Selanjutnya, ada ruang lingkup hak asasi manusia. Yang pertama, bahwasannya setiap orang itu berhak atas perlindungan diri pribadinya. Yang kedua, setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia yang pribadi. Yang ketiga, setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan. Yang keempat, setiap orang tidak boleh diganggu atas urusan pribadinya. Yang kelima, setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi. Yang keenam, setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dan dikucilkan. Yang ketujuh, setiap orang berhak hidup di tatanan masyarakat. Dan yang kedelapan, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan. Dan yang selanjutnya ada perkembangan hak asasi manusia di Indonesia yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia telah berlangsung seiring dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Secara garis besar, perkembangan pemikiran HAM di Indonesia dapat dibagi ke dalam 2 periode, yaitu sebelum kemerdekaan, yaitu pada tahun 1908 sampai 1945, dan sesudah kemerdekaan pada tahun 1945 sampai sekarang. Yang pertama, periode sebelum kemerdekaan pada tahun 1908 sampai 1949. Pemikiran HAM dalam periode sebelum kemerdekaan dapat dijumpai dalam sejarah kemunculan organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Indi Separtij, Partai Komunis Indonesia, Perhimpunan Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Lahirnya organisasi pergerakan nasional itu tidak bisa dilepas dari sejarah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penguasa kolonial, penjajahan, dan pemerasan hak-hak masyarakat terjajah. Yang kedua, periode setelah kemerdekaan. Perdebatan tentang HAM terus berlanjut sampai periode pasca kemerdekaan Indonesia yang terbagi ke dalam 5 periode. Yang pertama, periode 1945 sampai 1950. Pemikiran HAM pada periode awal pasca kemerdekaan masih menekankan pada wacana hak untuk merdeka, hak untuk kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan, serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat, terutama di parlemen sepanjang periode ini. Yang kedua, periode 1950 sampai 1959. Periode ini dikenal dengan masa parlementer. Sejarah pemikiran HAM pada masa ini dicatat sebagai masa yang sangat kondusif bagi sejarah perjalanan HAM di Indonesia. Sejalan dengan prinsip demokrasi liberal di masa itu, suasana kebebasan mendapat tempat dalam kehidupan politik nasional. Menurut catatan Bagi Remanan, masa gemilang sejarah HAM Indonesia tercermin dalam 5 indikator HAM. Selanjutnya, yang ketiga, periode 1959 sampai 1966. Periode ini merupakan masa berakhirnya demokrasi liberal, digantikan oleh sistem demokrasi terpimpin yang terpusat pada kekuasaan Presiden Soekarno.
Akibat langsung dari model pemerintahan yang sangat individual ini adalah pemasungan hak-hak asasi warga negara. Semua pandangan politik masyarakat diarahkan harus sejalan dengan kebijakan pemerintah yang otoriter. Selanjutnya yang keempat, periode 1966 sampai 1998. Pada mulanya, lahirnya Orde Baru menjanjikan harapan baru bagi penegak HAM di Indonesia. Berbagai seminar tentang HAM dilakukan Orde Baru. Namun, pada kenyataannya, Orde Baru telah menorehkan sejarah hitam pelanggaran HAM di Indonesia. Janji-janji Orde Baru tentang pelaksanaan HAM di Indonesia mengalami kemunduran amat pesat sejak awal 1970-an sampai 1980-an. Selanjutnya yang kelima, periode pasca Orde Baru. Tahun 1998 adalah era penting dalam sejarah HAM di Indonesia. Lengsernya tampuk kekuasaan Orde Baru sekaligus menandai berakhirnya rezim militer di Indonesia dan datangnya era baru demokrasi dan HAM setelah 30 tahun lebih terpasung di bawah rezim otoriter. Mungkin cukup sekian, akan dilanjutkan oleh teman saya. Lanjutkan pembahasan tentang hak asasi manusia dan berikut contoh-contoh hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Yang pertama, kebebasan hidup dan perlakuan yang sama. Yang kedua, kebebasan memotivasi. Yang ketiga, kebebasan bergerak. Yang keempat, hak menikah dan berkeluarga. Dan yang kelima, hak penyampaian pendapat. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.